Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada saat ini, kita tiba pada pembahasan mendidik anak dengan judul Pengaruh yang Manis. Kata manis, ketika kita tanya untuk didefinisikan kepada anak-anak, anak-anak akan menggambarkan manis itu seperti gula, seperti madu. Tidak ada salahnya anak-anak menjawab seperti itu. Pada malam hari ini, pengaruh yang manis lebih kepada karakter, sikap, kebiasaan yang menyenangkan, yang indah. Dan menurut buku, membina anak yang bertanggung jawab ketika menerapkan sikap-sikap, 4 sikap di bawah ini yang akan dijabarkan, akan membuat suasana rumah, suasana tempat kita tinggal seperti suasana surga. Yang pertama, pengaruh yang manis ketika anak-anak dididik, dilatih sopan santun dalam bercakap-cakap dan bertindak. Etika dasar bagi anak-anak ketika mulai mengerti apa yang diajarkan oleh orang tua adalah 3 kata yang jangan lupa untuk diajarkan. Ketika sang anak butuh bantuan orang rumah, orang terdekat, atau siapa saja, diajarkan untuk bicara kata tolong. Dan ketika orang yang lebih tua membantu, diajarkan untuk tidak lupa mengucapkan kata terima kasih. Dan ketika sang anak melakukan kesalahan, ajarkan untuk mengucapkan kata maaf. Selain itu, dalam ayat firman Tuhan, ketika kita belajar dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka di masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ketika di rumah anak diajarkan sopan santun, dalam berkata, berucap juga tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, maka anak itu akan mempraktikkan ketika sudah tahapnya untuk bersekolah, dengan teman-teman sekolahnya, dengan gurunya, dan ketika pergi beribadah ke gereja juga. Ada suatu kejadian yang menyenangkan ketika orang yang lebih tua berkunjung di satu tempat dan ada anak yang sangat kecil datang dengan sopan, menyalam. Wah, luar biasa. Anaknya ini dididik dengan baik sama orang tuanya. Tidak jarang orang yang diperlakukan dengan sopan dari anak kecil akan memberikan suatu ekspresi salut atau akan memberikan pujian. Pengaruh yang kedua, yang membuat suasana rumah atau rumah tangga, baik ayah, ibu, dan anak bergembira, apabila ada sikap anak dididik untuk memiliki sikap menghormati. Kita tahu ayat firman Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Model panutan yang ditiru oleh anak ketika ada di rumah adalah orang tua. Ketika orang tua mengajarkan sikap menghormati orang yang lebih tua dengan cara bagaimana? Contoh sederhana, ketika orang tua sedang berbicara dengan yang lain atau tamu, anak dilarang untuk menyelah pembicaraan. Walaupun mungkin anak ini um, penting banget yang dia ingin sampaikan ke orang tua, anak ini diajarkan untuk sabar dan menghormati. Begitu juga ketika anak ini membutuhkan atau ingin menggunakan barang dari orang tua atau orang yang lebih tua, dia minta izin duluan sehingga dipersilahkan untuk menggunakannya. Ketika hal ini dipraktekkan, maka
kegembiraan, sukacita akan terpancar di seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, pengaruh yang ketiga yang membuat suasana rumah bagaikan berada di surga, yaitu anak memiliki sikap penuh keceriaan dan penuh kebahagiaan. Anak yang ceria, anak yang suka senyum, anak yang bahagia, tentunya orang tuanya di rumah juga suka senyum dan suka bahagia. Tersenyumlah hai orang tua, dalam tulisan Roh Nubuat, tersenyumlah hai para guru, jika hatimu susah, janganlah wajahmu memberitahukannya. Biarlah sinar matahari dari satu hati yang penuh kasih dan rasa syukur menerangi wajahmu. Bebaskanlah dirimu dari belenggu masalah-masalah yang ada. Sesuaikan dirimu dengan kebutuhan anak-anak dan jadikan mereka mengasihimu. Engkau harus memenangkan kasih mereka jika engkau mau menanamkan kebenaran dalam hati anak-anak. Orang tua, masalahnya ada aja. Tapi jangan sampai itu diperlihatkan ke anak-anak. Biarlah orang tua tersenyum sehingga aura atau suasana sukacita terpancar ke wajah anak-anaknya. Jadi, bagaimana anak-anak juga akan tersenyum dengan setiap hari ada puji-pujian, rasa syukur kepada Allah. Ada doa pagi, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Dalam Mazmur 150, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, biarlah yang bernafas, semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ajar anak-anakmu bersyukur. Hendaklah engkau bersuka ria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan. Dan ketika pun ada yang tidak baik yang melanda kehidupan, tetap bersyukur. Karena Tuhan sungguh sangat amat baik dalam kehidupan. Dan suasana yang membahagiakan, yang terakhir, yang keempat, yang bisa dipraktekkan adalah sikap takut akan Tuhan. Itu yang terutama yang dilakukan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika orang tua takut akan Tuhan, mendahulukan Tuhan di ibadah pagi dan petang, dan mengajarkan contoh teladan kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga akan menjadi manusia pendoa yang takut akan Tuhan. Dan kita sudah bisa membayangkan suasana rumah ketika semua suka berdoa, ketika semua penuh syukur dengan kegembiraan dan kasih, ketika semua saling menghormati, ketika ada sopan santun dalam keluarga. Tentunya keluarga ini akan menjadi saluran berkat, saluran sukacita. Karena yang dipikirkan adalah hal-hal surgawi. Filipi 4 ayat 8. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau itu semua sudah ada di rumah tangga, maka masalah seberat apapun yang datang, karena kita masih ada di dunia, ada aja masalah yang datang, kita akan hadapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan buah-buahnya itu ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah pengaruh-pengaruh yang manis yang ada di rumah tangga. Dan puji Tuhan sudah dicatat dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Biarlah dengan penuh hikmat kita bisa jadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, di mana saja berada, di mana nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan.
dibawakan di dalam nama Yesus. Amin.